Halo Sobat Gabut, kembali lagi di channel Gabut Santuy, channel yang merangkum alur-alur cerita film seru yang pastinya kita rekomendasikan untuk ditonton. So, bagaimana kabar kalian? Semoga semua baik-baik saja ya. Di video kali ini, kita akan mencoba merangkum film dari negeri Sakura yang berjudul Osama Game, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti Permainan Raja. Film ini dirilis tahun 2011 di Jepang dengan genre horor, misteri, dan thriller. Oke, sebelum lanjut, simak dulu intro dari kita ya. Check this out. Scene awal diperlihatkan seorang cewek cantik yang lagi sendirian di perpustakaan sekolah. Cewek ini bernama Iwamura Ria. Di dalam kesunyian malam, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Seketika, wajah Iwamura menjadi tegang. Wah, dapat pesan dari siapa tuh? Hehehe. Scene berpindah. Diperlihatkan cewek cantik lainnya yang bernama Honda Chiemi yang sedang menelpon temannya. Chiemi membantu temannya yang bernama Kanazawa Nobuaki belajar. Ketika Chiemi akan tidur, tiba-tiba ponselnya berbunyi dan mendapat pesan dari orang yang mengatasnamakan dirinya Raja. Bukan hanya Chiemi yang mendapatkan pesan itu, tapi seluruh teman sekelas Chiemi juga mendapatkan pesan dari Raja. Isi pesan tersebut ialah tentang permainan raja yang akan dilakukan oleh seluruh siswa di kelas Chiemi. Perintah Raja adalah mutlak. Setiap perintah harus dilakukan dalam waktu 24 jam. Jika melanggar, akan terkena hukuman. Nah, seperti itulah kira-kira penjelasan permainan raja. Oke, lanjut. Isi dari perintah pertama adalah siswa yang bernama Mizoguchi Yusuke harus menembak cewek yang disukainya di kelas. Keesokan harinya, Chiemi nyemput Kanazawa untuk diajak sekolah bareng. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Naoya yang juga teman sekelasnya dan ngomongin tentang pesan aneh dari raja yang diterima semalam. Awalnya, mereka menganggap itu hanya keisengan dari teman sekelas dan enggak begitu nanggepin dengan serius. Tapi si Yusuke ini benar-benar nganggap SMS itu serius. Dia lalu nembak teman sekelasnya yang bernama Kamoshita. Tapi ya, si Yusuke ini ditolak sama Kamoshita. Wah, kasihan banget ya. Tiba-tiba, seluruh ponsel siswa di kelas itu berbunyi. Yap, itu pesan dari Raja yang mengatakan bahwa perintah sudah dilaksanakan. Semua siswa kebingungan. Ada yang senang, ada juga yang jengkel. Pada jam istirahat, Chiemi, Kanazawa, dan Naoya ngerumpi bertiga. Mereka membahas tentang siapa sih Raja ini. Kanazawa mengecek alamat email dari Raja, tapi alamatnya kosong. Pada malam hari, Chiemi selesai mandi dan menuju ke kamarnya. Kemudian, ponsel Chiemi berbunyi. Yap, pesan dari Raja lagi, yang berisi perintah kedua, yaitu siswa yang bernama Inoue Hirofumi dan siswi yang bernama Nakao Minako harus cipokan satu sama lain. Wow, menang banyak nih si cowok. Keesokan harinya di kelas, suasana menjadi kacau karena perintah raja tersebut. Tiba-tiba, si Nakao Minako mengambil inisiatif untuk melakukannya. Dia mendatangi Inoue Hirofumi dan seluput, cipokan deh. Inoue hanya bengong tanpa bisa berkata-kata. Kenakan kali ya, hehehe. Tiba-tiba, seluruh ponsel siswa berbunyi lagi. Tahu dong dari siapa? Ya, dari Raja yang mengatakan bahwa perintah sudah dilaksanakan. Dan lagi, suasana heran penuh tanya terjadi di kelas itu. Scene berpindah ke malam hari, di mana Chiemi yang lagi asik baca sambil nyemil mendapat pesan dari Raja yang berisi perintah ketiga, yaitu siswa yang bernama Tayada Hideki akan menyentuh tombol pabrik susu milik siswi yang bernama Ishii Satomi. Wah, semakin gak benar aja ya perintah Raja. Keesokan harinya di sekolah,
Toyoda Hideki terlihat kegirangan karena tahu dia akan menyentuh tombol pabrik susu hari itu. Tapi seorang siswa mendapat telepon bahwa Satomi tidak sekolah hari itu karena sakit. Yah, kecewa banget pasti tuh si Hideki, hahaha. Pada malam harinya, pesan dari raja masuk yang mengatakan bahwa Hideki Toyoda dan istri Satomi tidak mematuhi perintah sang raja. Dan sekarang mereka akan dihapus. Yap, benar saja, Hideki dan Satomi terhapus dari foto kelas, begitu juga dengan keberadaan mereka. Serem guys. Oke, lanjut. Ponsel Chiemi kembali berbunyi yang berisi perintah selanjutnya dari sang raja, yaitu siswa yang bernama Tasagaki Daisuke akan mantap-mantap bersama siswi yang bernama Nakajima Misaki. Widih, semakin aneh aja. Tapi di sisi lain, si Misaki kan udah punya cowok. Wah, bakalan baku hantam nih kayaknya. Keesokan harinya, suasana kelas dilanda ketakutan karena kursi Toyoda dan Satomi menghilang. Loker mereka juga kosong, dan bukan itu saja, guru mereka pun tidak tahu bahwa ada siswa yang bernama Toyoda dan Satomi. Seolah-olah hanya siswa di kelas itu saja yang tahu tentang Toyoda dan Satomi yang telah dihapus keberadaannya. Salah seorang siswi lalu menelpon keluarga Toyoda dan Satomi, tapi keluarga mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah memiliki anak. Sontak, semua murid ketakutan, tak terkecuali Misaki dan Tasagi karena mereka yang mendapatkan perintah dari raja selanjutnya. Suasana kelas menjadi kacau karena cowoknya Misaki yang bernama Yahiro gak terima kalau Misaki harus mantap-mantap dengan Tasagi. Ya jelas lah ya. Sepulang sekolah, Chiemi pengen nginep di rumah Kanazawa karena ayahnya lagi kerja keluar kota dan dia takut sendirian di rumah. Kanazawa pun tak keberatan karena mereka adalah teman dari kecil. Setelah selesai makan malam bersama, Chiemi yang gak bisa tidur datang ke kamar Kanazawa. Jangan negatif thinking dulu ya, mereka cuma ngobrol kok. Tiba-tiba ponsel Kanazawa berbunyi, dan itu pesan dari raja yang mengatakan bahwa perintah telah dilaksanakan. Wow, berarti Tasagi dan Misaki mantap-mantap dong. Yahiro pasti ngamuk nih besok. Serem. Kemudian ponsel kembali berdering yang berisi perintah selanjutnya dari sang raja, yaitu Yahiro Souta akan menjadi raja dan segala perintahnya menjadi mutlak. Keesokan harinya, Kanazawa dan Chiemi pergi ke sekolah bareng. Di jalan, dia dipanggil oleh Tasagi yang gak berani pergi ke sekolah. Tasagi bilang kalau Misaki yang mengajaknya duluan, dan dia pun terpaksa melakukannya karena dia gak mau dihapus oleh raja. Tasagi minta tolong kepada Kanazawa untuk membujuk Yahiro, karena kalau dia datang ke sekolah, Yahiro pasti akan ngebantai dia. Skin berpindah ke kelas. Terlihat Yahiro yang marah besar kepada Misaki karena perbuatannya. Seluruh murid mencoba menenangkan Yahiro, tapi tetap saja nggak mempan. Tiba-tiba, dia menuju ke kursi Tasaki dan berkata, "Tasaki Daisuke, kau bisa mati saat ini." Karena Yahiro menjadi raja hari itu. Perintahnya pun mutlak. Tasaki yang masih berdiri di sebuah gang, tiba-tiba menjadi kesakitan. Dia terjatuh lalu mati. Jasadnya menghilang, dan anehnya orang-orang yang melihat itu seolah-olah apapun. Kemudian ponsel semua murid berdering yang berisi pesan dari raja bahwa eksekusi Tasaki telah dilakukan. Kursi Tasaki tiba-tiba menghilang. Sepulang sekolah, Iwamura memberitahu kepada Kanazawa bahwa dia tahu sesuatu tentang permainan raja. Bersama dengan Chiemi dan Naoya, mereka pergi ke perpustakaan sekolah. Di perpustakaan, Iwamura memberitahu mereka bahwa permain raja ini adalah sebuah kutukan, yang bahkan orang itu sendiri tidak tahu bahwa dirinya adalah raja. Pada malam harinya,
pesan dari raja datang yang berisi perintah selanjutnya, yaitu Hashimoto Naoya dan Ueda Kana akan melakukan voting suara terbanyak di kelas, dan orang yang memperoleh suara lebih sedikit akan dihapus. Keesokan paginya, sebelum memulai voting, Kanazawa mencoba memanipulasi voting dengan harapan voting suara akan menjadi seimbang dan tidak ada yang dihapus keberadaannya, yaitu dengan cara murid perempuan yang berjumlah 13 orang memilih Ueda dan murid laki-laki yang berjumlah 15 kecuali dirinya memilih Naoya. Sedangkan Kanazawa memilih Ueda sehingga suara menjadi seimbang. Akan tetapi, sewaktu pemungutan suara hampir selesai, salah satu murid perempuan memilih Naoya, sehingga Naoya memiliki suara 15 dan Ueda 13. Mengetahui dirinya kalah, Ueda jadi panik dan lompat dari jendela. Seketika dia tewas dan mayatnya pun hilang. Terdengar semua ponsel berdering, dan itu dari sang raja yang mengatakan bahwa Ueda bunuh diri. Sebagai gantinya, Matsumoto Masami akan menggantikan hukumannya dan menyuruhnya mengakui dosa-dosanya. Ternyata si Masami inilah yang membuat Ueda kalah. Karena tak mau mengakui dosanya, akhirnya si Masami pun dihapus oleh raja. Skin berpindah. Ketika di perjalanan pulang, Chemi ditelepon oleh Iwamura. Iwamura mengajak Chemi untuk bertemu karena ingin menunjukkan sesuatu. Iwamura lalu menunjukkan sebuah foto lama dari beberapa sekolah sambil menunjuk salah satu siswa yang mirip Kanazawa. Di setiap foto yang diperlihatkan, selalu ada yang mirip Kanazawa. Chemi lalu menyangkalnya. Tidak mungkin Kanazawa adalah sang raja, karena dia sudah berteman dengan Kanazawa sejak kecil. Kemudian, Iwamura berkata, "Apa kau yakin?" Sang raja bukan hanya bisa menghapus orang, tetapi dia juga bisa memanipulasi kenangan seseorang. Tiba-tiba ponsel berbunyi. Yap, itu dari sang raja. Perintah selanjutnya ialah seluruh murid mengumpulkan semua alat tulis pada sebuah kotak, dan setiap orang mengambilnya secara bergantian. Setiap orang bisa mengambil sampai 2 buah, dan orang yang mengambil terakhir akan dihapus. Permainan pun dimulai, sampai tersisa 3 alat tulis. Seorang siswa yang bernama Ono Akira kebingungan dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Saat itu, terjadilah perdebatan antara murid. Karena tidak mau temannya menjadi korban, dia pun mengambil 3 alat tulis terakhir dan dihapus oleh sang raja. Sepulang sekolah, tampak beberapa murid sedang mengobrol. Mereka membicarakan cara untuk keluar dari permainan raja, yaitu dengan cara memblokir pesan masuk dari sang raja. Skin berpindah. Ketika Kanazawa dan Chemi sedang asik berduaan di dalam rumah Chemi, tiba-tiba pesan dari sang raja masuk, yang mengatakan bahwa beberapa siswa telah dihapus karena melanggar peraturan permainan raja, yaitu dengan memblokir pesan dari sang raja. Kemudian, Chemi melihat foto kelasnya. Benar saja, hanya tersisa 8 orang di foto tersebut. Makin dikit aja nih. Oke, lanjut. Perintah raja selanjutnya datang, yang isinya siswi yang bernama Shirokawa Nami harus mengirim pesan yang bertulis kandai ke 2 orang murid. Yang menerima pesan tersebut akan dihapus. Kalau tidak mengirim pesan, maka dirinya yang akan dihapus. Karena Shirokawa tidak sanggup untuk mengirim pesan itu, dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di toilet sekolah, dan mayatnya pun hilang. Kemudian, sang raja mengirim pesan ke murid yang tersisa bahwa Shirokawa telah bunuh diri dan menyuruh siswa yang bernama Kanazawa Nobuaki untuk menggantikan posisinya. Tetapi, sekarang dia harus mengirim pesan dai ke 3 orang murid. Setelah kejadian itu, Kanazawa berbicara kepada temannya yang sebelumnya berkata, "Mungkin saja kita bisa menghentikan permainan raja." Kemudian,
Kanazawa bersama 3 orang temannya pergi ke sebuah sekolah terbengkalai yang di masa lalu diyakini sebagai asal mula permainan raja. Sekolah itu bernama Kurenai High. Skin kembali ke sekolah, di mana Noya sedang menemani Chiemi di UKS yang tadi pingsan karena kematian Shirokawa. Noya lalu menceritakan bahwa Kanazawa mendapat perintah dari raja dan sekarang pergi ke sebuah sekolah terbengkalai bersama 3 orang murid guna mencari tahu cara untuk menghentikan permainan raja. Kembali ke Kurenai High, Kanazawa menemukan surat lama yang berisikan perintah sang raja yang diyakini sebagai asal mula permainan itu. Tiba-tiba, salah seorang murid memukul Kanazawa dari belakang. Wes, sadis. Ternyata ketiga murid itu mencurigai Kanazawa sebagai sang raja. Mereka memperlihatkan foto orang yang mirip Kanazawa di masa lalu dan berniat mengeksekusi Kanazawa di sana agar permainan raja bisa berakhir. Kembali ke UKS. Di sana Iwamura mengatakan kepada Chiemi dan Noya bahwa 3 orang yang bersama Kanazawa mungkin memiliki tujuan lain. Dia juga berkata, mungkin saja foto-foto lama yang ada Kanazawanya adalah jebakan yang dibuat oleh sang raja. Karena jika Kanazawa adalah sang raja, tidak mungkin orang-orang yang berfoto bersama Kanazawa itu masih terlihat di foto. Seharusnya kan Kanazawa sendiri yang tersisa di foto itu. Noya yang menyadari sesuatu kemudian menelpon Kanazawa, tetapi tidak dijawab. Dia punya firasat mungkin saja Kanazawa akan dibunuh oleh ketiga temannya. Kemudian, dia mengirim pesan Dai ke ketiga murid tersebut menggunakan email Kanazawa. Seketika, ketiga murid itu mati dan mayatnya menghilang. Dan karena Noya melakukan kecurangan, Noya pun dihapus oleh sang raja. Kanazawa kembali mengambil surat lama tadi, dan di baliknya terdapat sebuah foto. Dari foto itulah dia menyadari siapa identitas sebenarnya dari sang raja ini. Skin berpindah, di mana Chiemi dan Iwamura sedang ngobrol empat mata. Iwamura berkata bahwa permainan raja ini adalah sebuah kutukan untuk sang raja. Sang raja dikutuk untuk selalu hidup sendiri sepanjang hidupnya. Dia juga berkata itu adalah kutukan untukmu, dan kamulah yang paling menderita. Chiemi yang tidak percaya kata-kata itu kemudian pergi. Wah, sepertinya Iwamura tahu duluan nih siapa sebenarnya sang raja ini. Ponsel Chiemi berbunyi, dan itu dari Kanazawa. Kanazawa mengajak Chiemi untuk bertemu di kelas. Di kelas, Kanazawa membacakan surat yang ditemukan tadi ke Chiemi, yang berisikan, suatu hari sang raja mengirim surat ke sebuah sekolah. Semua siswa terhapus kecuali satu. Yang terakhir bertahan hidup mendapatkan hak untuk menjadi raja. Tetapi dia menolak untuk menjadi sang raja. Kemudian dia mendapat hukuman, di mana dia tak akan termakan usia, tapi selalu terlibat dalam permainan kematian. Chiemi, kaulah sang raja, kata Kanazawa sambil menunjukkan foto kelas lama di mana hanya ada Chiemi yang tersisa. Tentu saja, Chiemi juga tidak menyadari bahwa dirinya adalah sang raja, karena di setiap permainan, ingatannya selalu dimanipulasi atau direset ulang karena kutukan tersebut. Di sini, Kanazawa ingin membunuh Chiemi agar permainan ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Skin berpindah ke Iwamura yang lagi sendirian di perpustakaan. Di sana, dia mendapat pesan dari sang raja yang bertuliskan, Iwamura Ria merupakan potensi ancaman terhadap kelanjutan dari permainan. Sebagai hukuman, dia akan dihapus. Tiba-tiba, file milik Iwamura menghilang, dan dia pun mati. Terlihat Kanazawa yang ingin membunuh Chiemi, tapi sialnya Chiemi berhasil melawan, dan malah Kanazawa kena tusuk oleh guntingnya sendiri dan mati. Kini,
Yang tersisa hanya sang raja, alias si Chemi. Chemi kemudian menerima pesan dari raja bahwa semua siswa telah terhapuskan. Hukuman untuk Honda Chemi akan terus berlanjut. Menyadari dirinya akan memulai permainan baru di sekolah lain, Chemi menjadi marah dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat keluar jendela. Chemi pun mati. Beberapa tahun kemudian, terlihat suatu sekolah di mana di suatu kelas kedatangan murid baru. Murid baru itu memperkenalkan diri sebagai Hanemura Reiko, yang wajahnya mirip sekali dengan Iwamura Ria. Kemudian, dia duduk di kursi paling belakang. Hanemura menyapa teman sebelahnya yang ternyata adalah Honda Chemi. Dia kembali hidup di zaman ini karena kutukan yang mutlak meski dia mati sekalipun. Dan tentu saja, pasti akan terjadi permainan raja lagi. Dan film pun berakhir. Oke, sekian video dari kita. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka, bebas untuk like dan subscribe. Jika kalian punya film yang ingin dirangkum, tulis di kolom komentar ya, biar semua orang tahu film yang kalian rekomendasikan untuk ditonton. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.